Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudran Aryono, mahasiswa PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dari kelas A8. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek rencana pembelajaran rencana aksi yang pertama menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan mode luring di SMK Yanikmas Kampung Udik, Lampung Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Oke. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali ya. Namun sebelum belajar, silakan untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Baik, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Baik, silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Berikutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak hadir?
Ada Pak. Ya, siapa? Dini, Bagus sama Hafi Pak. Oh iya, kenapa? Sakit Pak. Oh iya, kita doakan bersama mudah-mudahan ini bagus dan Hafi cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dicek dulu kerapian kalian, dicek dulu loker-lokernya, mungkin ada sampah atau apa. Kalau ada sampah silahkan diambil dan dibuang ke tempat yang telah ditentukan. Oke, silahkan dicek dulu. Baik, aman ya? Sudah nggak ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Ada, oh ya, silakan diambil dan dibuang di tempat yang disediakan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Bapak punya sebuah ice breaking ya, yang pada kesempatan ini Bapak ingin mengetes ketajaman insting kalian ya melalui sebuah gambar. Jadi Bapak akan menyajikan sebuah gambar, nanti tolong ditebak apa maksud dari gambar tersebut ya. Ya Pak. Kalau yang bisa langsung tunjuk tangan ya. Oke, mungkin ada yang bisa menebak? Saya Pak. Ya, ini. Imajinasi. Ya, betul, kasih tepuk tangan. Baik ya, ternyata kalian sudah sangat fokus sekali. Kita lanjutkan ya. Baik, sebelum belajar ini Bapak ingin menyampaikan tujuan dari kita belajar pada hari ini, yaitu di sini kita mempunyai beberapa tujuan, diantaranya peserta didik mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian yang terakhir, peserta didik membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi tujuan kita belajar pada hari ini yaitu ada 4 tadi. Ya, di antaranya kita tadi sudah menganalisis ayat-ayat Al-Quran, membaca. Kemudian nanti harapannya kalian dapat menyajikan sebuah konten dari tugas nanti yang akan diberikan ya, itu. Dan terakhir harapannya kalian setelah belajar dapat membiasakan sikap untuk berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian sebagai pertanyaan lanjutan, di sini Bapak ingin memberikan eksplorasi pemahaman buat kalian. Mungkin di antara kalian ada yang dulu waktu SMP atau sebelum masuk ke SMK kelas 10 ini mempunyai sebuah prestasi, mungkin ada? Ada. Oh iya, Sulis, apa prestasi yang pernah diterima? Tingkat 1 di kelas. Ya, ternyata Sulis dulu waktu SMP ternyata pernah peringkat kelas atau juara kelas. Mungkin kiat-kiat atau usaha apa yang Sulis lakukan sampai mendapatkan prestasi tersebut? Belajar dengan giat. Ya, jadi belajar dengan giat adalah salah satu usaha untuk bisa mencapai sebuah cita-cita. Artinya termasuk salah satu perilaku kompetisi dalam kebaikan adalah dengan
usaha, yaitu belajar dengan giat. Ya. Terus selanjutnya di sini Bapak memberikan sebuah ilustrasi berupa gambar. Diharapkan nanti kalian dapat memberikan sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan tema kita, yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari gambar ini? Saya Pak. Ya, Bagas. Gambar satu dapat pesan moral bahwa teknologi memiliki peran penting dalam belajar siswa untuk meningkatkan prestasi. Ya, yang kedua. Dari gambar dua dapat diambil pesan bahwa rajin belajar dapat meningkatkan prestasi dan merupakan bagian penting dalam kompetisi dalam kebaikan. Oke, lanjut gambar tiga. Dari gambar tiga, bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan merupakan contoh sikap bekerja keras dalam berkompetisi dalam kebaikan. Oke. Dari gambar 4 yang pesan penting bahwa sholat berjamaah di sekolah merupakan berlaku kompetisi dalam kebaikan. Ya, betul. Kemudian masih ada satu gambar lagi. Mungkin ada yang bisa memberikan sebuah kesimpulan. Saya Pak, Ya, Epi. dari infografis yang dilakukan didapatkan bahwa penting memiliki adab terhadap guru, diantaranya berterima kasih kepada guru, tidak jengkel terhadap guru, menghormati guru, taat terhadap guru, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengamalkan ilmu yang didapat dari guru. Ya, betul ya. Itu tadi dari gambar yang disajikan ini, ternyata kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali contoh-contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan yang tentunya kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan sedikit cuplikan tentang materi. Di sini kita akan belajar tentang kompetisi, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang secara globalnya atau secara umumnya itu telah dirangkum dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang telah kita baca tadi. Nah, ini dia terjemahannya, ini tafsirnya. Kemudian inti dari surat Al-Maidah ayat 48 adalah bahwa ada perintah untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, ya, yang juga diterangkan dalam ayat-ayat lain, diantaranya ayat surat Al-Baqarah ayat 148. Baik ya, mungkin itu sedikit cuplikan materi dari saya. Untuk selanjutnya Bapak ingin membacakan kembali surat Al-Maidah ayat 48 yang tadi sudah kita baca bersama. Silakan disimak kembali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wal muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Baik ya, untuk selanjutnya agar kita lebih memahami tentang materi kita pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyajikan sebuah video tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Silahkan disimak dengan baik.
akan membahas mengenai materi kelas 10. Bab 1, ada kesuksesan dalam kompetisi dalam kebaikan dan kerja. Yang pertama, mari kita terlebih dahulu membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Simak baik-baik bacaannya ya adik-adik, dan jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagainya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kami menjadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, sebelum kita beralih kepada tafsir dari Al-Misbah, tafsir Al-Misbah Surat Al-Maidah ayat 48, di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Maidah sendiri. Quran Surat Al-Maidah ayat 48 karena. Nah, untuk asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini sebetulnya tidak ada sebab khusus diturunkannya Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini. Namun hal yang harus ada diketahui bahwa Quran Surat Al-Maidah ini adalah surat yang turun di Madinah setelah hijrah. Nah, adapun tafsir dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48 namun pesan-pesan mulia sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam hubungannya, dunia maupun yang mengatakan turun, yakni malaikat Jibril. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, menjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran padanya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Yang keempat, Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya untuk kebahagiaan nanti. Allah juga mengaruniakan jalan terang atau manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Yang keenam, Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Dan yang terakhir, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Yang pertama, untuk melakukan amal-amal kebaikan, jangan lupa awali dengan basmalah. Karena
ketika kita mengawali segala sesuatu amal kebaikan dengan basmalah dan berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Doa merupakan senjatanya umat muslim. Jangan lupa itu ya tadi. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Jangan lupa ketika kita melakukan amal kebaikan, lakukanlah dengan semangat. Hal ini akan membuat seseorang menjadi yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tegas. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau kalau dalam bahasa Islam ini adalah keistiqomahan. Ketika kita berbuat amal kebaikan, jagalah keistiqomahan itu. Kita boleh meningkatkan amal kebaikan, tapi jangan lupa kita lakukan terus-menerus secara konsisten atau secara istiqomah. Dan kenapa? Mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Manusia merupakan makhluk sosial yang butuh satu sama lain. Jadi biasakanlah bekerja sama ya. Yang keenam, mengamati, meniru dan memodifikasi. Maksudnya adalah ketika kita melihat amal kebaikan seseorang, kita amati terlebih dulu, kemudian kita tiru amal kebaikan tersebut dan kita modifikasi. Modifikasi dalam hal ini adalah agar adik-adik meningkatkan amal kebaikan yang telah dilakukan. Jadi kita kembangkan sehingga menjadi lebih baik. Baik, itu ya berikan materi kita pada hari ini yang secara umum adalah bahwa disajikan tafsir dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang intinya itu adalah bagaimana perintah untuk kita semua, baik sebagai warga sekolah maupun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat untuk bisa menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Di antara contoh-contohnya tadi sudah disajikan, contohnya adalah mengawali setiap kegiatan yang baik dengan basmalah, melakukan sesuatu dengan semangat, menjaga konsistensi, meningkatkan ilmu yang terkait, kemudian membiasakan kerjasama, dan terakhir adalah mengamati, meniru, dan memodifikasi. Untuk selanjutnya sebagai langkah lanjutan, sini Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja. Ya. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu yang sebelah kiri adalah kelompok 1, sebelah kanan Bapak kelompok 2. Ya. Tugasnya adalah kalian menyimak video yang sudah Bapak bagikan lewat perangkat, ya, bisa menggunakan handphone. Kemudian setelah menyimak, kalian diskusikan dengan sesama anggota kelompok. Kemudian kalian buat tugas proyeknya, yaitu sebuah hasil karya, yaitu berbentuk rangkuman yang dibuat dalam slide presentasi melalui media Canva. Oke ya, bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, ada pertanyaan? Ya, baik ya. Baik, silakan bisa dimulai untuk kegiatannya. Silakan membentuk sebuah kelompok yang rapi. Silakan juga yang Bapak berikan tadi. Kemudian nanti juga slide presentasinya ya. Nanti terakhir kalian untuk bisa mempresentasikan ke depan. Sudah bisa dibuka? Sudah ya? Silakan sambil didiskusikan ya. Agar mungkin bisa bertanya gimana isi videonya.
Ini bisa dicatat poin-poin pentingnya terlebih dahulu ya. Habis itu dibuat presentasinya. Untuk kelompok 2, oke, sudah ya. Sudah disimak videonya? Ya, catat poin-poin pentingnya, terus dibuat slide presentasinya. Kalau ada yang kurang jelas bisa dikomunikasikan dengan teman kelompoknya. Ya, lanjutkan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk membuat proyeknya. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan. Oh iya, nanti kalau tugasnya sudah selesai dibuat slide presentasinya. Jangan lupa dikirim ke grup kelas kita ya. Ya. Nah. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Silahkan dikirim ke grup kelasnya biar nanti bisa saya tampilkan buat kalian bahan presentasi. Sudah dikirim? Sudah. Kalau sudah, untuk selanjutnya kita akan lakukan presentasi. Untuk teknis presentasinya ya, agar pembelajaran lebih efektif. Nanti satu kelompok tampil maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain nanti menyimak, kemudian kalau ada hal-hal yang kurang paham bisa didiskusikan ya, bisa mengajukan pertanyaan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada satu lagi, nanti setiap kelompok siapkan satu orang untuk operator ya. Jadi nanti satu orang operator, yang lainnya mempresentasikan hasil kerja kalian. Hasil kerja kalian sudah terkirim di grup. Ini Bapak akan coba membukanya.
Untuk yang kelompok 1 ini ya, mulai kesuksesan dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, baik, mungkin bisa langsung saja dimulai presentasinya dari kelompok 1 dulu. Silakan. Satu orang bisa sebagai operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotaan 4 orang yang di sebelah sana, yaitu Bagas, ini Teguh, saya Dimas Sutya, dan samping saya Diana. Saya sebagai operator dan Evi sebagai keterangannya yaitu Evi. Silakan. Quran sudah sampai ayat 8 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kaum Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan berjaga-jaga. Maka ustazlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan mendapat kebenaran yang telah datang padamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah berjanji, niscaya kamu menjadikannya satu umat saja. Tetapi Allah tidak menguji kamu terhadap kalian yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepada terhadap apa yang kamu sisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 41. Poin penting berlaku berkompetisi dalam kebaikan dengan 8 yang pertama, mengawali dengan bersalah. Mengawali suatu amal kebaikan dengan baca bersalah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal di amal tersebut di hari ini. Di samping itu, ada neraka pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, melakukan dengan semangat. Lakukan semua amal kebaikan yang penuh optimis dan semangat. Sikap optimis dan semangat ini akan membuat orang menjadi mampu melakukan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena berhasil menyelesaikan sebuah amal kebaikan. Yang ketiga, menjaga konsistensi amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kalian lakukan dengan konsisten. Yang tadi akan ada karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kualitas dan kualitas amal tersebut. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ada. Berikan satu kontrik perilaku berkompetensi dalam kebaikan di sekolah kita. Baik, saya akan menanya jawaban dari tulis. 1. Belajar yang rajin baik di sekolah maupun dalam mengerjakan PR. 2. Patuh dan taat terhadap guru di sekolah. 3. Menolong sesama teman dalam kebaikan. 4. Disiplin dalam kelas. 5. Rajin dalam melaksanakan ibadah. Cukup? Cukup. Baik. Sekian presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. tangan. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat hasil dari kelompok 2 ya, yang sudah dikirimkan ke grup kita. Silakan kelompok 2 bisa mempresentasikan dengan singkat, jelas dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kompetensi dalam kebaikan. Di sini saya sebagai operator akan dan tulis
dan diri sendiri. Oke, baik. Setelah kami menyimak, menganalisis dan berdiskusi dengan teman kelompok kami dapat mengambil poin-poin penting dari materi video pembelajaran, yaitu tafsir Al-Misbah dalam surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarkan turunnya, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kelima, tiap-tiap umat manusia memiliki syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang atau manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan agama. Dan kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna syariat nabi-nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Kemudian ada beberapa perilaku kompetensi dalam meraih kebaikan untuk meraih kesuksesan. Yang pertama, membiasakan diri mengawali setiap amal kebaikan dengan membaca basmalah. Kemudian yang kedua, melakukan amal kebaikan dengan penuh semangat. Dan yang ketiga, menjaga konsistensi dalam melakukan kebaikan. Yang keempat, mempelajari ilmu-ilmu yang terkait. Dan yang kelima, membiasakan kerjasama. Kemudian yang terakhir, mengamati, meniru dan memodifikasi amal-amal kebaikan dari orang lain. Kesimpulannya, baik, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Apa manfaat dari perilaku kompetisi dalam kebaikan? Izinkan saya di sini untuk menjawab pertanyaan. Manfaat kompetisi dalam kebaikan itu ada 6. Yang pertama itu memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu ada menjadi manusia yang bermanfaat. Lalu ada mempercepat penyelesaian pekerjaan dan termotivasi untuk menjadi lebih baik, menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir itu ada mempererat hubungan antar sesama. Baik, sekian. Cukup presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu tadi presentasi dari teman-teman kita. Dan ibadah kita di ujung-ujung pembelajaran, namun sebagai bahan evaluasi apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menampilkan sebuah pertanyaan sebagai tambahan penilaian. Di sini Bapak ingin menyajikan sebuah pertanyaan dalam bentuk kuis interaktif. Ya. Nanti siapa yang bisa menjawab atau nanti bergantian bisa mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan yang disajikan. Bisa kelihatan ya? Baik, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Nanti siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan atau bergantian ya, yang sudah menjawab dan menjawab lagi. Ya. Ini Bapak akan mengambil penilaian. Kelihatan? Ya. Ayo siapa yang mau menjawab? Waktu berjalan ya. 13, 12. Ya salah nggak apa-apa. Oh iya Dipa. C. Kita lihat survei membuktikan. Ya ternyata jawaban Dipa benar ya. Dipa poin 100 untuk Dipa. Berikutnya ya soal nomor 2. Dipa nggak usah jawab lagi karena sudah dapat 100. Jadi yang lain ya. Ya waktunya berjalan 25, 24. Ya Pak. Ya Teguh. C. C. Kita coba. Ya ternyata jawaban Teguh salah ya. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Yang belum, ayo. Saya Pak. Ya Bagas. D. D dicolok. Salah ya.
sama jenis Bagas kurang beruntung. Game over. Start game. Baik, lanjut pertanyaan nomor 4 yang belum ya. Ayo yang belum. Saya Pak. Siapa diri dulu? Beri teman. Ya betul. Ya kasih tepuk tangan. Lanjut ya. Untuk pertanyaan kelima yang belum. Ayo. Dapat beri teman. B ya. Ini. Iya. Coba. Iya betul. Lanjut yang belum. Siapa yang belum ini? Happy kau diam aja. Tulis. Saya Pak. Ya. E. Ya betul. Lanjut pertanyaan nomor 7. Tulis. A. Ya betul. Masih ada 2-3 pertanyaan bonus buat yang tadi belum dapat nilai. Bagas atau Teguh? Saya. Pasta bikul wairot, arti kalimat ini adalah ya betul. Bagas. Masih 2 kesempatan untuk Teguh. Ilahi marji'uhum jami'ah. Ya Pak. Apa? B. B. Iya betul. Pertanyaan bonus terakhir, rebutan. Ayo siapa yang cepat? Optimis. Siapa? Dipa? Optimis. Iya betul. Ya, oke ya, selesai ya. Ya Pak. Kita kembali ke materi. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum diakhiri, Bapak ingin memberikan kalian sebuah lembar tugas, nanti dikerjakan kemudian dikumpul ya. Ya Pak. Saya berikan dulu ini sebagai lembar evaluasi buat kalian. Dikerjakan, dikumpulkan di ya. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa perilaku kompetisi dalam kebaikan itu adalah sangat penting sekali. Perintahnya jelas, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 48 dan di surat lain surat Al-Baqarah ayat 148. Beberapa contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan, misalnya tadi sudah dijelaskan, membaca basmalah, bersikap konsistensi, dan lain sebagainya. Itu ya mungkin kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Dan kesimpulan terakhir, diharapkan kalian nanti setelah belajar ini dapat mengamalkan perilaku kompetisi dalam kebaikan ya, seperti belajar dengan giat, tadi bergotong royong dan lain sebagainya. Oke, sebagai bahan refleksi buat kita, Bapak ingin mengajukan sebuah pertanyaan pada kalian. Bagaimanakah pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah baik atau kurang baik? Baik. Alhamdulillah. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, semangat, dan keberkahan untuk kita bisa terus belajar dan belajar. Kemudian terakhir kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Sebagai penutup, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
Siapa berdoa mulai? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, cukup pembelajaran kita hari ini dari Bapak. Apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan alhamdulillah, dan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.